warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak, semangat anak-anakku yang paling cantik-cantik sekali. Terima kasih. Dari wajahnya, ini jam terakhir ya, tapi wajahnya tetap fresh. Mantap, Pak. Ya udah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya dengan membaca basmalah supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat karena ini jam terakhir, waktu-waktu sangat melelahkan, mari kita melakukan ice breaking lebih dahulu biar lebih semangat lagi. Nanti terukan saya ya. Kalau aku bilang satu, tepuk. Ini. Bilang dua. Kalau bilang tiga, semangat. Ingat, ulangi lagi. Satu. Dua. Tiga. Semangat. Semangat. Bisa anak-anak? Iya, Pak Guru. Agak jenuh gitu loh. Satu. Dua. Oh, kurang semangat. Satu. Dua. Tiga. Nah, gitu kan kelihatan ceria, enak dipandang. Memandang kalian tuh enak kalau udah semangat semua. Oke, hari ini saya mau membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kita ingat dulu nggak waktu kita belajar tentang persamaan kuadrat? Materi sebelumnya. Ingat. Nah, itu masih ada hubungannya dengan persamaan kuadrat untuk fungsi kuadrat ini. Untuk memotivasi kalian, fungsi kuadrat itu berbentuk kayak lengkungan sih, membentuk lengkungan. Saya mau tanya sekarang, gimana? Kayak parabola TV itu loh, Pak. Oh iya, parabola. Apa aja ya benar-benar bentuk lengkungan itu apa aja? Parabola. Bulan, Pak. Bulan sabit, Pak. Kalau bulan itu lingkaran. Bulan sabit, Pembentukan Pak. Gimana, Bu? Bulan sabit. Oh, bulan sabit. Dewi pinter. Fitria apa? Wali, Pak. Wali. Ada lagi? Mangkok, Pak. Mangkok. Mangkok, pinter. Tina ada contoh? Gelas. Oke. Yang lebih penting yang biasanya kita lihat sehari-hari kita lewati adalah jembatan. Biasa kita melihat jembatan, di atas jembatan kita melihat pemandangan bagus, sungai-sungai yang indah, apalagi waktu kita ketemu sama teman-teman lama, teman kenangan gitu ya. Ini contohnya jembatan. Jembatan tempat saya lurus, Pak. Udah kelihatan jembatannya? Belum, Pak. Oh, Ini belum. jembatan. Nah, ini Doraemon, jembatan. Pak. Oh, maksudnya Bentar, atasnya itu. Nah, ini jembatannya, Bu. Oh iya. Ya, ini jembatannya. Jembatan itu di mana itu, Pak? Jembatan ini berada di kota Bojonegoro. Bagus ya. Bagus, Pak. Apalagi jembatan ini buat foto-foto tuh bagus. Nah, proyek kita nanti kita membuat jembatan seperti ini dengan konsep fungsi kuadrat. Jembatan ini nanti kita buat dengan bantuan persamaan fungsi kuadrat, kita membentuk miniatur jembatan seperti ini. Nanti saya buatkan langkah-langkahnya untuk membuat jembatan seperti ini. Untuk
hari ini, apakah ada yang tahu tentang persamaan fungsi kuadrat sebelumnya? Bentuknya? Pangkat 2, Pak. Bersama. Pangkat Kuadrat 2. pangkat 2. Apalagi biasanya yang ada di dalam persamaan fungsi atau persamaan kuadrat itu apa aja? Pangkat 2. Kemudian? Ada X-nya. Ada X-nya. X-nya ada apa lagi? Sama dengan. Sama dengan. Apa lagi? Ada angkanya, Pak. Biasanya kalau angka-angka yang ada diikuti dengan huruf namanya apa, anak-anak? Koefisien. Oh, Koefisien. Alhamdulillah masih bisa. Kalau hurufnya namanya? Konstan. Variabel. Oh, variabel. Angka apa huruf? Huruf. Ya, Pak. Angka Apa, apa diikuti dengan huruf? Konstanta. Konstanta. Pintar sekali ya, Fani. Iya, Pak, semangat. Udah, sekarang saya mau memutar video cara membuat fungsi kuadrat dalam bentuk jembatan kayak gini. Bentar ya, saya start dulu. Udah nampak? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar. Ini saya ambil dari YouTube. Udah nampak layarnya? Sudah. Belum mulai, Pak. Ini adalah video tentang cara-cara membuat grafik fungsi kuadrat. Kalau kita nanti membuat proyeknya. Nanti gambarnya gimana itu, Pak? Oke, sekarang kita bahas materi fungsi seperti ini. Ini jembatannya. Nanti kita membuat kayak gini. Nah, bentuk seperti ini Ada yang tinggi. dalam matematika ini dinamakan parabola. Parabola ini merupakan grafik dari suatu fungsi, sama halnya seperti garis lurus yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Garis lurus itu kan merupakan grafik dari fungsi linear. Oke, kita mulai dari bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak sama dengan 0. Di mana a ini adalah koefisien dari variabel x kuadrat, b-nya adalah koefisien dari variabel x, dan c ini adalah konstanta atau nilai tetap. Contohnya, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Ini fungsi kuadrat jelas. A-nya 3, B-nya negatif 2, dan C-nya 1. Dan fx sama dengan x kuadrat ditambah 3-nya. Nah, di sini B-nya adalah 0 karena nggak ada variabel x yang berpangkat 1. Nggak ada seperti itu. Jadi di sini B-nya 0 dan C-nya adalah negatif 4. Lagi, fx sama dengan 3x kuadrat min 4x. Di sini A-nya 5, B-nya negatif 4, dan C-nya 0. Di sini nggak ada konstanta. Lagi, fx sama dengan B-nya adalah 2 dan C-nya 2. Oke, nah teman-teman harus bisa membedakan mana A, mana B, mana C, karena akan kita gunakan di materi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu ada dua kemungkinan ya. Bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah seperti ini. Akan terbuka ke atas ini tergantung nilai A, ya, tergantung koefisien dari x kuadratnya. Jika A-nya positif, maka grafiknya ini akan terbuka ke atas. Dan sebaliknya, jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka grafiknya itu pasti terbuka ke bawah seperti ini. Nah, masalah grafik ini akan saya bahas lebih lanjut dan lebih detail di video bagian kedua nanti. Oke, kita lanjut sekarang ke titik potong grafik dengan sub X. Nah, bagaimana cara mencari titik potong grafik suatu fungsi, termasuk fungsi kuadrat terhadap sumbu X? Jika fungsi fx memotong sumbu X, maka fungsi Kedengaran Ibu suaranya? Dengaran, Pak. Dengaran, Pak.
Alhamdulillah kedengaran ya. X atau Y itu bernilai akan memotong X ketika Y-nya 0. Ya, tapi untuk fungsi kuadrat ini tidak selalu memotong sumbu X ya. Nah, nanti akan saya perjelas ketika kita belajar diskriminan. Kapan fungsi kuadrat memotong sumbu X, kapan menyinggung, dan kapan tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mencari titik potong terhadap sumbu X. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 terhadap. Kita akan mencari titik potong sumbu x. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu x, teman-teman ganti aja fx-nya atau nilai y-nya dengan 0. Ya, fx-nya kita ganti dengan 0. Jadi kita peroleh 0 sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Nah, setelah ini posisinya ini boleh teman-teman balik atau enggak juga enggak masalah. Sini saya balik aja biar nolnya ada di ruas kanan. Samanya ya. X kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari pembuat fungsi nolnya. Kita akan mencari nilai x-nya. Caranya ini kita faktorkan. Ini kan udah bentuk persamaan kuadrat. Ini kita faktorkan. Bagi teman-teman yang masih kesulitan bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat, cek aja link di deskripsi ya. Ini pernah saya bahas. Oke, ini kita faktorkan. Sekarang kita akan mencari dua buah bilangan, dua buah nilai. Jika dijumlahkan hasilnya harus ini, negatif 5. Dan dua buah bilangan ini jika dikalikan hasilnya harus 6. Oke, berapa coba? Negatif 2 dan negatif 3. Ya nggak? Negatif 2 tambah negatif 3 kan negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 itu positif 6. Jadi kita peroleh X itu X min 2, X min 3. Dari sini X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan positif 2. Atau X min 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah positif 3. Nah, ini nilai X yang menyebabkan fungsi tersebut bernilai 0. Sekaligus merupakan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Jadi koordinatnya adalah, ingat tadi kan Y-nya 0 ya. Y-nya 0 berarti 2,0 dan 3,0. Ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari titik potong terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu X itu kan... Gimana tuh titik potong terhadap sumbu X? Sudah paham? Anak-anak? Bisa diulang nggak, Pak? Sama dengan 0. Iya, nanti kita ulang lagi. Atau nanti kita langsung ke latihan saja. Kita mengerjakan satu persatu itu ya? Ya, Kak. Ya. Kita ganti dengan 0. Nah, titik potong sumbu Y ini sebaliknya ganti nilai X-nya dengan 0. Gampang ya? Kita coba contoh berikut. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 terhadap sumbu Y. Oke. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Ini x-nya kita ganti dengan 0 atau kita substitusi 0 ke variabel x. Jadi kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali ditambah 6. Jadi f0-nya, ini kan 0 dikuadratkan 0. 5 kali 0 juga 0. Jadi 0 dikurangi 0 tambah 6. Hasilnya adalah 6. Maka koordinat titik potongnya adalah 0,6. Karena x-nya tadi bernilai 0 dan y-nya 6. Jadi titiknya adalah 0,6. Gampang? Dah. Kita nyampe situ dulu. Maksudnya mencari titik potongnya dulu, karena titik potong itu agak butuh pengetahuan yang lebih jelas. Sebelum kita untuk latihan, kita bagian dulu pembentukan kelompok kelas dulu, kelompok untuk belajar ya. Karena kita nanti membuat proyek, itu kita membuat grafik, fungsi, gambar, melukis. Yang kedua itu kita membuat miniatur. Jadi di 2. Untuk sekarang saya ingin sekali kalian membentuk kelompok belajar. Milih sendiri, Sebelum Pak. saya membagikan ini, gimana? Milih sendiri, Pak. Kelompoknya pilih sendiri ya, Pak. Untuk kelompok belajar saya ingin milih sendiri secara heterogen karena saya nggak mau memilihkan. Biasanya kalau kita memilihkan nanti ada anak yang tidak suka. Aku ingin ini, kan?
Oh, takutnya nanti Dewi, nanti sama Fitria lagi. Tiap hari saya satu kelompok sama Mbak Fitri ya, Pak. Di rumah juga berangkat sekolah bareng, Pak. Nah, Pulang ya. sekolah bareng. Jadi ini kita membuat kelompoknya terserah. Pak, nanti ngumpul, Pak. Yang pinter-pinter ngumpul pinter-pinter nanti, Pak. Ya nanti kalau pinter-pinter ya tak ganduli, Mbak. Tak kasihkan kelompok yang biasa-biasa saja. Kita semua pinter, nggak ada yang bodoh. Ya. Boleh bagi hasil Pak sama kawan. Gimana, Fitria? Bagi aja hasil sama kawan. Pak boleh. Ya. Udah gini, kita membuat kelompok dulu. Habis membuat kelompok, nanti saya bagikan LKPD-nya. Ibu Nur jangan sama Ibu Isna nanti buat rujak dia, Pak. Saya berikan LKPD-nya ya sekarang. Ayo sekarang kelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing duduknya. Ya sini Iya, aja. Saya bingung banget sama siapa. Saya berikan LKPD-nya. Jadi aku Isna sama sama Budi aja. aja. Ya, sama Bu Budi, sama Bu Oke. Budi. Udah ya. Rumahnya. Nah, setelah bentuk Yang kelompok deket aja. LKPD-nya, sebelum kita mengerjakan LKPD, coba saya tes dulu. Apa namanya, menentukan titik potong dan menentukan nilai A, B, C-nya. Perhatikan ya. Udah kelihatan? Kelihatan nggak ini papan tulisnya? Papan Kelihatan, tahu tulisannya. Nah, X kuadrat ditambah 5X plus 6 sama dengan 0. Ya, Nanti berapa ya? nanti anak-anak kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, nanti anak-anak saya ajarin membuat persamaan kayak gini dengan bantuannya ini. Mudah sekali pokoknya kalau membuat persamaan nih. Berarti kalau kita membuat persamaan, kita tidak usah melihat dari buku. Kita membuat inisiatif membuat sendiri persamaannya. Langkah yang pertama kita menentukan nilai A-nya dulu berapa? 1. Satu dari mana sih? Satu dari mana? Kok ketemu satu? Nggak ada itu. Angka di depan. Nggak ada angkanya, bener. Nilainya 1. Yang B? 5. 5. 5. Pinter. C? 6. 6. Pinter semua ya. Setelah kita menentukan ini, kita menentukan titik potong. Titik potong. Ini ya. Titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Ini pelajaran waktu di persamaan kuadrat. Jika titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya berapa, anak? Y-nya 0. Y-nya 0. Kita nggak kelihatan, Pak. Dinaikin Pak papannya, nggak kelihatan. Oh ya. Ini biasanya bentuknya gini, Bu, anak-anak. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Y-nya, tadi persamaannya maaf, saya langsung saya rubah jadi 0. Sebagai penggantinya Y. Maka Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Y ganti angka 0. Sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Kenapa saya langsung membuat titik potongnya? Karena proyek kita nanti membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga ini waktu pertama harus kita tahu menentukan titik potongnya ya. Ya. Ya, Pak. Kita balik biar apa namanya? Biar tidak kita tidak bingung, kita balik. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. 0-nya kita taruh belakang saja. Ya. Kita faktorkan sama dengan 0. Untuk menentukan tandanya kayak gini, ini kita sudah punya trik. Ini triknya.
Ini triknya. Jika min ketemu min, maka hasilnya adalah min plus. Jika plus ketemu min, hasilnya adalah min plus. Sama. Jika min ketemu plus, hasilnya adalah min min. Jika plus ketemu plus, hasilnya adalah plus plus. Paham? Itu dihafalkan, Pak. Gimana? Dihafalkan itu. Ya, dia Itu min plus plus buat apa, Pak? Kenapa dia? Saya nggak paham, Pak. Gimana, Dewi? Saya nggak paham itu min plus plus itu maksudnya apa, Pak? N-nya ini loh, Dewi. Ini kan ketemunya plus ya. Ini dari sini. Plus. Oh, dari situ ya. Ini gunakan untuk hanya memfaktorkan saja biar anak-anak nggak kesulitan nanti. Plus ketemunya apa? Plus min ketemunya apa? Bingung. Ya. Karena ini plus tadi ketemu adalah plus. Nanti yang belakang ini kita faktorkan. Berapa kali berapa hasilnya? 6. Berapa? Berapa kali berapa biar 6? 2 kali 3, 6 kali 1, 1 kali 6, 3 kali 2. Cara ini kan tandanya positif ya. Kita Iya, Pak, iya. ke sini, plus. Berapa kali berapa tadi? 3 kali 1 2 kali 6. 2 kali 3. 3 kali 6, 2 kali 3. 3. Udah. Karena ini hanya positif, maka ditambahkan. 1 tambah 6? 7. 7. 2 tambah 3? 5. 5. Setelah itu kita lihat sini, koefisien yang ini. Ini angkanya berapa? 5, Pak. 5. Mana yang hasilnya 5? Ini kan ya? 2 kali 3. 2 sama 3, Pak. Nah, ini berarti ini 2, ini 3. Nah, gitu. Tapi nggak kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan nggak? kelihatan. Sudah, Pak, sudah. Kelihatan. Nanti X ini X. X kuadrat dibagi di XX, maka X plus 2 sama dengan 0, atau kita ada gini ya. Ya, Pak. X Biasanya. plus 3 sama dengan 0. X-nya berapa? Negatif 2. Jadi 0. Negatif Negatif 2. X-nya berapa? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Maka titik potong terhadap sumbu X itu adalah berapa? Negatif 2. Negatif 2. Karena Y-nya 0, maka min 2,0 dan Negatif 3,0. Pandai sekali kalian. Karena untuk sumbu X-nya, maaf, tempatnya sudah nggak ada, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Lihat. 0. Ya. Kelihatan? Kelihatan. Maka dimasukkan ke dalam samaan. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. X-nya kita ganti 0 ya. Ya. 0 pangkat 2 0 plus 5 dikali tambah 0 5 kali plus 0 tambah 6. Maka hasilnya berapa? 6. Kan itu 0. 0. 0 ya? 0. Ada yang bersin, Pak. Ada yang bersin, Pak. Berapa? Di 0,6. 0,6. Paham ini untuk titik potong? Paham, Pak. Insya Allah paham. Pak. Insya Allah paham. Paham sementara, Pak. Ada yang tanyakan untuk titik potongnya ini?
Karena soalnya mudah, Pak. Nanti kalau berarti ketemu namanya Pak soal ya yang caranya. negatif gimana? Oh, soalnya negatif. Saya bentar. Soal yang negatif nanti caranya sama, Bu. Saya sama Mbak Dewi cantik. Bapak Ageng. Sama, Pak. Kalau Iya. negatif kan sulit, Cara kita- Pak. Nanti jawabnya kan. Coba di LKPD kita cari ya. Ya. Lihat LKPD-nya ntar. Saya share lagi ke LKPD. Kalau menangkan nanti waktunya habis. Kalau sama Pak Tio kok pelajaran ya? Tinggal 6 menit lagi loh, Pak. Selesai. Tahu-tahu cepat, Pak. Masa, Bu? Masa, Dewi? Iya. Kalau sama Pak Tio menarik cepat toh, Pak. Yaudah gini Tinggal aja. 6 menit lagi. Karena waktunya mau habis, saya ajarkan sedikit GeoGebra ya. G. Ya. Takutnya nanti waktunya nggak ngatasi. Lanjut terus saja, Pak. Kalau udah Nggak apa-apa, kasih waktu lama ya. Saya masuk, Kak. nanti kan udah Gimana, kan, Dewi? kan nanti malah kan kira-kira. Kita langsung masuk ke GeoGebra. GeoGebra ini. Ini bentuknya GeoGebra dalam fungsi kuadrat. Ini ada tempat untuk menulis jika tadi ada apa namanya tadi di dalam tutorial itu ada jika A kurang dari 0, grafiknya mengarah kemana di? Bawah, Pak. Bawah. Coba kita buktikan jika A-nya lebih kurang dari 0 ya. Kita buat E kuadrat. Pak, kok gelap, Pak? Masa gelap? Saya Kelihatan. gelap loh, Pak. Belum kelihatan, Pak. Gelap. Sini terang. Nggak kelihatan sama sekali ya? Enggak. Ya. Enggak, Pak. Layarnya hitam, Pak. Kayak papan tulis. Tayangan. Kayak papan tulis kapur, Pak. Papan tulis yang hitam. Nggak bisa ya? Papan kapur itu, Bu. Ya? Iya. Nggak kelihatan sama sekali ya? Dia Pak. Terus gimana ini? Untuk PR, Pak. Gimana? Kasih ada videonya, kasih videonya aja, Pak. Kalau video itu kurang menyentuh itu. Kalau kita langsung belajar langsung kan enak. Iya sih, Pak, asli. Berapa semuanya gitu. Ulangi, Pak. Diulangi, Pak. Gimana? Coba ulangi lagi, Pak, biar Ulangi kelihatan. lagi, Pak. Siapa tahu kelihatan, Pak. Oke, sekarang lagi gebranya. Kenapa? Masih proses, Pak. Sama saja, Pak. Hitam, Pak. Hitam. Lumayan merah. Gimana cara mencerahkan ya? Kasih center kali, Pak. Skincare. Pakai skincare. Pakai Garnier ya, Bu, ya. Apakah ada yang tahu caranya mencerahkan ini? Pakai skincare, Bu. Katanya harus pakai sunscreen. Itu karena ngukur pohon Karena yang tinggi. geogebranya tidak bisa nampak, kita geogebra di pending aja ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Dan sini ada yang tanyakan dulu. Karena waktunya juga nggak gitu lama, nggak bisa maksimal kita belajar.
Saya mau tanya satu-satu dulu. Untuk Fitri ya. Baik. Iya, Pak. Saya masih bingung. Oke. Iya. Apa, Jika Pak? A Iya. lebih Saya dari catat. 0, rupanya menghadap kemana? Atau parabolnya menghadap A kemana? lebih dari 0. Mana ya, Pak? Itulah saya kurang A paham. Ya. lebih dari 0, maka parabolnya menghadap kemana? Jika A lebih dari 0, parabolanya ngadap kemana? Coba ditebak dulu. Ke atas yo, ke atas ya. Atas. Oh, ke atas. Bisi ada Saya aja Pak yang jawab. ke atas katanya, Pak. Saya nggak paham, Pak. Iya, benar. Nanti kita proyek kita membuat jembatan itu. Saya harapkan untuk kalian itu sudah siap LKPD-nya. LKPD-nya itu diisi di rumah, ya. LKPD diisi di rumah. Nanti kita untuk waktu berikutnya kita melukis dengan kertas karton. Nanti bawa kertas karton Pak besok, Pak. Kertas kartonnya saya yang menyediakan, bahan-bahannya saya menyediakan. Terima kasih. Satu kelompok satu aja kan Pak? Satu kelompok. Ya, betul satu. Soalnya kita membuat 2 proyek, Bu. Ya. Isna. Kita membuat 2 proyek, itu pertama menggambar, yang kedua kita membuat miniatur jembatan. Semoga untuk tugas itu bisa selesai dalam waktu 1 hari. Miniaturnya itu sangat sederhana. Kalau nggak selesai gimana Pak? Kalau nggak selesai ya seadanya aja dulu. Kita pokoknya kalau ada yang kelompok yang selesai nanti kita presentasi. Untuk yang kalau nggak selesai, saya harapkan untuk gambarnya diselesaikan lebih dahulu. Ayo tanyakan lagi? Sudah, Pak. Itu Tina apa itu nggak mendengarkan? Udah mau pulang nih, Pak. Kalau udah bel Galau, kayak gitu, galau. Mau pulang nggak ada yang jemput, tadi antar, Pak. Pacarnya lagi kerja. Untuk proyek besok, apakah sudah disiapkan mentalnya? Sudah, Satu, Pak. saya harapkan kalian tidak terbebani. Sebenarnya sini hari ini itu kita cara presentasi menggunakan GeoGebra karena tadi katanya nggak kelihatan, ya susah. Ya Pak, risiko online. Iya. Ini waktunya berapa menit ya? Udah bel, Kalau Pak. masih lama? Masih lama? Udah Habis. Udah habis bel. Pak udah doa pulang, Pak. Waduh. Masih baru bertemu kok sudah keluar lagi. Gimana? Ini yang nggak masuk siapa? Mas Sabri Pak. Beri, Pak. Mas Sabri, tadi pagi Kenapa Sabri berangkat, nggak Pak. masuk? Tadi pagi berangkat, Pak. Dan berangkat Setengah terus. tadi katanya. Jemput katanya Pak. Berapa tadi dijemput sama orang tuanya, Pak, pusing. Yang pusing siapa? Dewi. Yang Ini pusing nggak siapa, sarapan Dewi? mungkin. Katanya Dijemput apa yang Sabri dijemput? pusing. Oh, yang dijemput. Iya. Ini waktunya masih lama. Kurang berapa menit, Bu? Sudah, Pak. Udah, Sudah, Pak. bel, Pak. Udah bel. Udah nih. Tin lagi, Kita Pak. terakhir Untuk sendiri. LKPD-nya. Rasanya udah bubar, Pak. Untuk LKPD-nya tolong dikerjakan. Ya. Berarti besok kita lanjut Iya, Pak. langsung membuat grafik fungsi. Menggambar. Ya, Ya, siap? siap. Ya, Pak. Insya Allah. Semangat. Ya. Untuk masalah bahannya jangan khawatir, saya yang membawa kalian. Pokoknya kalian yang membuat praktek gitu. Ya, dan siap presentasi. Pak, harus presentasi toh, Pak. Ya sesuatu kalau kita buat pasti dipresentasikan toh Dewi, biar kita tahu ini hasil kelompok saya. Setelah kita presentasi nanti hasilnya kan bisa dipajang di kelas. Kalau jelek kan belum, Pak.
Nggak apa-apa, jelek, bagus itu hasil karya kita sendiri, nggak masalah. Kan di kelompok. Ya sudah, kalau waktunya kita sudah habis, kita akhiri, kita berdoa ya, karena ini mau pulang, yang terakhir, kita berdoa. Siapa bisa memimpin doa? Fani, Pak. Fani, Mbak oke. Fani, Mbak Fani. Mana Fani? Saya Pak, Ya. hadir. Pimpin doa ya, Fani ya. Iya Pak, semangat kalau Supaya- doa mau pulang. Supaya kita nanti pulang bisa selamat sampai tujuan. Dan ilmu yang kita Ya. gunakan bisa bermanfaat. Amin. Ayo, Ya mau Allah. Fani. Teman-teman semuanya, karena kita sudah mau pulang, kita berdoa bersama ya. Tetap semangat. Baca Al-Fatihah dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa Ya Pak. RKBD-nya dikerjakan. Ya Pak. Jangan ngebut-ngebut, langsung pulang, jangan mampir ke warung kopi ya. Ya Pak. Oke. Jajannya udah habis Pak uang. Mampirnya dong ayam, Pak. Ya udah, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.